Halo Hyperbola Mania, selamat datang di channel ini. Kita semua tahu, Brasil itu negeri sepak bola. Negara dengan 5 gelar Piala Dunia, tempat lahirnya legenda-legenda besar seperti Pelé, Ronaldo Plontos, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, sampai Neymar. Dan kalau kita lihat sekarang, hampir semua klub top Eropa punya pemain Brasil yang jadi bintang utama. Dari Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, sampai PSG. Tapi anehnya, kenapa sih banyak dari mereka yang tampil luar biasa di klub, tapi begitu pakai jersey kuning timnas Brasil, performanya sering nggak konsisten. Kadang bagus, kadang malah mengecewakan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Pertama, kita harus paham dulu kalau Brasil adalah pabriknya pemain bola. Dari kampung-kampung sampai futsal jalanan, anak-anak kecil udah biasa main bola tanpa alas kaki. Makanya, lahirlah pemain-pemain dengan skill luar biasa. Neymar dengan dribblenya, Casemiro dengan ketegasannya, Vinicius dengan kecepatannya, Lord Anthony dengan berputar-putarnya, serta kiper Liverpool Alisson Becker yang GG di bawah Mister Biawang. Di klub-klub Eropa, mereka dilatih dengan sistem modern, dipoles oleh pelatih top, dan diberi ruang untuk bersinar. Hasilnya, mereka kelihatan luar biasa. Tapi, semuanya berubah ketika mereka harus balik ke timnas. Di Brasil, sepak bola itu bukan sekadar olahraga. Itu seperti agama. Bayangin aja, dari kecil pemain sudah dibandingkan dengan legenda-legenda dulu, dengan Pelé atau Ronaldo. Contoh paling jelas, Neymar. Di klub, dia sering jadi bintang utama. Tapi, di timnas, dia selalu dibebani ekspektasi. Harus bawa Brasil juara dunia lagi. Tekanan itu bikin mainnya nggak bebas. Sering jatuh ke drama, bahkan mentalnya gampang goyah. Hal ini bukan cuma Neymar. Banyak pemain Brasil lain yang performanya drop karena nggak tahan dengan beban besar dari fans dan media. Jadi kadang masalahnya bukan di skill, tapi di mental. Alasan kedua, perbedaan gaya bermain antara klub dan timnas. Di klub, pemain latihan bareng hampir setiap hari. Mereka terbiasa dengan sistem pelatih masing-masing, entah itu tiki-taka di Barcelona, gegenpressing di Liverpool, atau permainan cepat di Real Madrid. Tapi di timnas, mereka cuma punya waktu sebentar untuk kumpul sebelum turnamen. Chemistry-nya nggak sekuat di klub. Akhirnya, permainan Brasil sering terlihat nggak nyatu, padahal pemainnya bintang semua. Contoh nyata ada di Piala Dunia 2014. Neymar, Oscar, Fred, Hulk, di klub mereka hebat. Tapi di timnas, Brasil malah kalah telak 1-7 lawan Jerman karena organisasi timnya kacau. Dan lucunya, punya terlalu banyak pemain hebat juga bisa jadi masalah. Kadang, Brasil kebingungan mau mainin siapa. Lihat generasi 2006. Ada Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Robinho. Tapi, justru gagal di Piala Dunia karena tim jadi kayak kumpulan individu, bukan kesatuan. Bandingin sama Jerman 2014 atau Spanyol 2010. Yang mainnya lebih kompak, walaupun mungkin individunya nggak semewah Brasil. Jadi intinya, banyak bintang belum tentu bikin tim kuat. Brasil terakhir kali juara dunia tahun 2002 dengan trio Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Setelah itu, seolah-olah ada kutukan. Di 2006, mereka gagal di perempat final. 2010 kalah dari Belanda. 2014 dipermalukan Jerman. 2018 tumbang lawan Belgia. 2022 tersingkir dari Kroasia lewat adu penalti. Fans Brasil makin frustasi. Media makin keras mengkritik. Dan generasi pemain berikutnya semakin terbebani dengan sejarah yang panjang. Padahal di klub, mereka bebas berekspresi tanpa beban sejarah itu. Jadi,
Kalau kita rangkum kenapa pemain Brasil sering terlihat aneh di timnas, padahal jago banget di klub. Pertama, tekanan mental dan ekspektasi yang kelewat tinggi. Kedua, perbedaan gaya main dan kurangnya chemistry di timnas. Ketiga, terlalu banyak bintang yang bikin tim kurang kompak. Dan terakhir, kutukan pasca 2002 yang bikin mereka seakan susah lepas dari bayangan masa lalu. Namun Brasil tetaplah raksasa sepak bola dunia. Talenta mereka nggak ada habisnya. Tapi untuk kembali juara mereka butuh lebih dari sekadar skill individu. Mereka butuh mental baja, sistem permainan yang jelas, dan kerjasama yang kuat. Kalau menurut kalian, siapa pemain Brasil yang paling klub banget, tapi di timnas banget malah melempem? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten bola menarik lainnya. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola.